Ya, mana tahu ada siswanya yang didaftarkan di PKBM padahal sekolah formal. Bisa dicek kok itu kan. Dan juga ada laporan dari masyarakat itu ada PKBM, ada kesetaraan. Pelangnya ada gitu kan, tapi kegiatannya nggak pernah ada. Wow, kan gitu. Beberapa hari yang lalu kita kunjungi itu di 3 titik, lah kan konyol gitu. Yang jawab saja salah, bang kegiatannya ini pagi katanya, padahal dia daftar, dia kirimkan data di Dapodik kegiatannya itu sore 6 hari dalam seminggu. Santai kali ya, Bung Ahok. Oh, nggak mau tahu aku bayar di kopiku. Ngeri ya Baji ya. The Eh, founding jelas lah. father Soekarno, the real soul of the hero, the hero. Makanya pendidikan Kabupaten Langkat itu diawasi biar nggak buta huruf. Wah, ngeri ya kata pembukanya dari Bung Ahok. Aku cukuran. Syukuran. Ah, kalau boleh tahu apa ini silsilahnya kok bisa dipanggil Bung Ahok? Mana aku tahu, tanya kawan-kawan lah. Oh, kawan-kawan yang menyamarkan itu. Ya, Oke, langsung kita ya ke topik pembicaraan. Nah, kita di sini mengundang Bung Ahok ini terkait dengan, udah macam betul ya kan? Nah, terkait dengan isi postingan Bung Ahok di laman Facebooknya. Boleh ditampilkan operator? siapa operatornya itu? Wih, Mr. Dodi. Oh, Ya sebelumnya akan saya bacakan dulu Bung Ahok. Ini postingan Bung Ahok atau dengan kata lain Aspipin Sinulingga kemarin pukul 14.09. PKBM Langkat terima dana BOP namun kegiatan nol. Dikunjungi alasan kepala sekolah tinggal di Mulaboh di rumah istrinya dan segala macam ini nanti bisa sobat-sobat netizen ya melihat ini membaca atau bisa langsung kunjungi halaman Facebooknya Aspipin Sinulingga. Dan operator tolong ditampilin di Detik Indonesia di laman berita portal online. Ini juga dari detingindonesia.co.id laman berita online. Dugaan fiktif Dapodik PKBM dilangkat jadi sorotan. Pusat kegiatan belajar masyarakat PKBM di kecamatan yang ada di Kabupaten jadi sorotan. Pasalnya beberapa lembaga PKBM diduga manipulasi data Dapodik dengan menambahkan jumlah siswa demi mendapatkan dana bantuan operasional pendidik. Nanti para netizen, sobat-sobat netizen bisa membacanya ini di laman detingindonesia.co.id lengkap. Ini apa rupanya yang terjadi Bung Ahok terkait dengan postingan dan berita ini? apa ya? Inilah pertama. Sebelum aku masuk ada berapa narasumber dulu yang udah diundang, yang udah ngomong. Aku nggak tahu ya apakah ini terkait, tapi secara judul tadi sebelum Bung Ahok, Bung Medi tadi terkait dengan PKBM juga. Apakah ini sama? Setelah dia Terkait PKBM ini enggak ada tadi terkait apa industri kreatif aja, talent lokal dari Tanjung Pura tadi ada adik-adik dari SMA 1 Tanjung Pura. Jadi apa nih Bung Ahok terkait berita ini, apa nih persoalannya? ya yang dipersoalkan, kupikir udah cukup jelas lah di situ kan. PKBM ini kan pusat kegiatan belajar mengajar. Jadi dia diperuntukkan salah satunya untuk kesetaraan SD, SMP, dan SMA. Ya. Jadi negara ini kan concern tentang pendidikan. Iya betul.
Bisa dilihat sama-sama itu di situs resminya Kementerian Pendidikan. Mhm. Negara menggelontorkan uang yang sangat banyak itu untuk pendidikan. Kalau nggak salah aku sekitar 200 entah 300 entah 400 triliun. Angka yang besar itu. Se-Indonesia Bung Ahok ya? Iya, di Indonesia besar. Salah satu fokusnya itu adalah mengentaskan buta huruf. Nah, apa penyebab orang buta huruf? Kan itu pertama. Bukan karena mereka nggak belajar, bukan karena mereka nggak sekolah, tapi karena nggak ada uang untuk sekolah. Iya. Sekolah formal itu kan ya bisa kita sama-sama tahu punya apa namanya berbiaya tinggi. Betul. Misalnya kayak Bang Burung, anak ada berapa? Anak ada 2. Yang paling kecil sekolahnya apa? SD. Berapa uang sekolah 1 bulan? Nggak bayar. Sebelum ada program pemerintah. Kebetulan anak saya ini, saya bilang lah di era Jokowi ini tidak ada bayar ini. Bukan karena presidennya Jokowi ya maksudnya. Iya, sebelum era Jokowi. Di situ anak saya mulai masuk pendidikan kan, tidak ada membayar apapun selain beli-beli buku. Nah, yang sebelum era Jokowi kan tentu ada kan? Ya, kalau itu belum punya anak aku, Oh, belum sekolah. yang aku tahu dulu rata-rata uang sekolah itu 200-an ribu gitu kan? Betul, betul. Sekarang Nah, itu saya pun juga mengalami, betul, betul, betul. 200-an ribu itu baru uang sekolah. Kita bicara kita dua lah yang umurnya nggak jauh beda gitu kan? SPP ya, SPP ya. SPP itu baru SPP. Padahal bukan uang sekolahnya itu SPP kan gitu. Sumbangannya itu, ya kan? Tapi banyak kali nyumbangnya gitu ya. Iya, nyumbang ditentukan kan gitu kan. Oke, oke. Aku kalau kita bicara kita dulu sekitar satu bulan itu biaya untuk sekolah itu paling enggak di atas 1 juta kan begitu. Betul. Di luar ongkos-ongkos kita, uang jajan kita lah ya. Ya, ya. Nah, kemudian kan lambat laun bukan zaman Jokowi aja, zaman SBY juga kan sudah ada program bagaimana membantu warga negara untuk mendapatkan pendidikan tapi tidak terbeban di biaya kan begitu. Betul. Nah, salah satunya kan orang-orang yang tidak mampu. Kalau untuk harus melanjut di sekolah formal, menjalani pendidikan di sekolah formal. Nah, itulah lahir sekolah pendidikan non formal. Nah, PKBM ya. lembaganya itu namanya PKBM, Pusat Kegiatan Belajar Mengajar. Nah, di situ ada keterampilan apa segala macam gitu. LKP juga di dalam ya. Beda. Beda ya. Beda, PKBM bukan LKP. PKBM lebih fokus kepada pendidikan non formal kesetaraan. Iya, iya, iya. Nah, negara di situ memberikan bantuan, membiayai lah, sederhananya membiayai peserta mengajar kesetaraan dari tingkat SD sampai tingkat SMA dari jenjang umur 7 tahun sampai 21 tahun dengan rincian SD mereka dibiayai 1.300.000 per tahun, SMP mereka dibiayai 1.500.000 per tahun, SMA dibiayai 1.800.000 per tahun. Kayaknya Bung Ahok ini menguasai pemerhati pendidikan ini. Ya haruslah, pendidikan harus diperhatikan. Oke, lanjut Bung Ahok, suara kita nih. Jadi, nah itu dana-dana itu semua diserahkan kepada para pemilik yayasan PKBM. Ya, ya. Nah, catatannya itu tadi ya, umur 7 sampai 21 tahun mereka berhak menerima pembiayaan pendidikan dari pemerintah langsung. Untuk Kabupaten Langkat terdapat 55 yayasan PKBM. Agak unik juga, mayoritas itu bukan mayoritas, ku bilang lah lebih tepatnya itu padatnya itu di Langkat Hilir. Nah, Langkat Hulu masih sedikit. Hanya beberapa lah itu. Ini by data kan Bung Ahok, by data kan? By data. Bukan asumsi kan? Enggak, by data. Bisa kalau guru-guru itu bisa lihat itu di Dapodik. Dapo.kemendikbudnas.go.id bisa dilihat itu. Transparansinya ya. Iya, mana tahu ada siswanya yang didaftarkan di PKBM padahal sekolah formal. Bisa dicek kok, itu kan. Lanjut. Kita udah cek, ada itu. Oh, ngecek juga ya? Oh, wajib lah. Oke. Nah, jadi untuk dilihat
sekilas saja data yang mereka dari tadi kita bicara 55 PKBM yang terdaftar di Kabupaten Langkat. Dari 55 itu yang mengirimkan data siswanya dan sarana prasarananya itu ada 30 PKBM. Artinya yang mengaku dirinya aktif menjalankan kegiatan pendidikan kesetaraan itu ada 30 yayasan. Ya. Gitu. Nah, 25 tidak aktif. Ya, lanjut. Nah, dari 30 ini sekitar 20-an dicurigai bermasalah atau memanipulasi data. Ya. Itu yang kita pelajari, dan juga ada laporan dari masyarakat itu ada PKBM, ada kesetaraan, pelangnya ada gitu kan, tapi kegiatannya nggak pernah ada. Wow, gitu. Kegiatannya nggak pernah ada, tapi dia tetap menjalankan. Ada juga beberapa kali dia melakukan kegiatan menjalankan ujian kesetaraan. Nggak punya siswa kok menjalankan ujian kesetaraan, kan gitu. Ada juga selintingan bilang ada biayanya berapa, sekian gitu. Nah, untuk ujian itu sekian, dapatkan ijazah kesetaraan biasanya itu SMA sekian juta gitu kan. Tapi dia nggak pernah terdaftar sebagai siswa PKBM. Ini Bung Ahok ngecek langsung begitu. Nah, itu kan pertama laporan. Baru kita konfirmasi lah. Ternyata yayasan-yayasan yang dimaksud bulan 2 kemarin bersamaan dengan keluarnya dana BOS juga terima dana BOP, bantuan operasional pendidikan PKBM. Ya. Variatif antara 30-an juta sampai ratusan juta. Sekitar 300 sampai 400 juta. Nah, dari yang menerima ini sekitar 20-an itu terindikasi fiktif. Fiktif ini maksudnya pertama kegiatan tidak berjalan sebagaimana mestinya yang dia laporkan. Diduga. Sementara diduga karena kan kita nggak juga stay di situ 24 jam seminggu 7 hari kan gitu. Beberapa kali kita kunjungi memang nggak ada kegiatannya. Sampai juga Bung Ahok mengunjungi. Ya kita kunjungi, kita kan harus membuktikan. Cross check ya. Iya harus cross check, kita buktikan itu cakap-cakap itu kan. Nah, kita kunjungi nggak ada kegiatannya. Terakhir kali beberapa hari yang lalu kita kunjungi itu di 3 titik. Lah kan konyol gitu. Yang jawab saja salah, Bang, kegiatannya ini pagi katanya. Padahal dia daftar, dia kirimkan data di Dapodik, kegiatannya itu sore 6 hari dalam seminggu. Tercantum itu di Dapodik ya. Tercantum. Nah, jadi sore hari 6 kali dalam seminggu. Nah, kita tanya mana? Saya mau jumpa kepala sekolah atau kepala yayasan. Kepala sekolah atau kepala yayasannya nggak di sini, Bang, nggak di Stabat katanya. Jadi di mana? Di Molabo, di rumah istrinya. Loh. Oh, itu terkait yang postingan Bung Ahok ya? Iya, gitu. Saya bilang, ini bukan pertama kali saya ke sini. Ini sudah ke beberapa kali. Dan sebelum Lebaran, sebelum bulan puasa pun, dia di sini. Dia di Stabat. Iya Bang, mungkin baru nikah katanya. Loh, kok itu kan udah mengada-ngada gitu. Jadi saya tanya, berapa kelasnya ini? Kelasnya ada 7 Bang. Bagaimana laboratoriumnya? Nggak ada. Mana perpustakaannya? Nggak ada. Nah ini data dia masukkan. Nah itu kan juga jadi aspek yang dijadikan pemerintah indikator variabel untuk memberikan bantuan gitu. Iya. Artinya kan manipulasi habis ini. Nah, kenapa kita jadi kritik? Kenapa kita kritisi? Kenapa kita ribut? Kenapa kita protes? Kalau tidak membantu pendidikan Kabupaten Langkat, tolong jangan merampok. Berarti Bung Ahok ini pemerhati ya. Sebentar saya potong ya Bung Ahok ya. Di sini di dalam laman berita Detik Indonesia ini disebutkan juga koordinator gerakan masyarakat untuk transparansi Sumatera Utara atau disingkat dengan Garansi Sumut. Berarti sama nih materinya dengan sebelumnya tadi nih ada dari saudara Bung Medi. Ya sama, kita sama di Garansi gitu. Jadi kita sama. Bung Ahok juga tergabung di rekan-rekan di Garansi. Ya
bisa dibilang kami lah pendirinya. Wih. Kita kan mau melihat, kita kan ini kan berawal dari ya kita tahu sama tahu potensi penyelewengan anggaran itu tinggi, dan Ya, ketika sosial kontrol ya. iya ketika anggaran itu diselewengkan banyak aspek yang dirugikan gitu. Misalnya kayak seperti inilah ada penyelewengan tentang anggaran pendidikan. Orang yang seharusnya bisa sekolah, bisa mengenyam pendidikan secara gratis, ternyata tidak mendapatkan haknya. Di sini concern Bung Ahok dan kawan-kawan di garansi ya. Iya, kalau tidak mampu serahkan aja ke kami gitu. Banyak orang yang butuh disupport secara pendidikan. Ya, betul. Dengan tingkah laku orang-orang ini, apalagi di lapangan ketika kita telusuri, kita pelajari lebih dalam, ternyata ada salah satu, mungkin Medi tadi udah bilang, ada nama anggota DPRD aktif sekarang yang terkait. Iya. Dikaitkan mereka. Oh, bahasa yang muncul di lapangan itu kan, oh itu BK Pansianu. Inisialnya ZJ lah. Yang anggota dewan itu. Iya, anggota dewan. Tadi Bung Medi juga menyebutkan. Cuman kayaknya Bung Ahok lebih berani nih menyebutkan inisial. Kenapa enggak gitu? Kenapa enggak? Ini bicara pendidikan, Pak. By data ya Bung Ahok ya. By data. Indikasinya gampang kali dilihat, misalnya dia punya siswa dicantumkannya 400, guru 3. Bang Burung aja lah, Bang Burung yang juga aktif melakukan pelatihan. Mungkin nggak satu guru ngajar 100 siswa? Nah, kalau di bidang saya keprofesian fotografi, ya kalau kayak saya 10 pun udah ampun. Normalnya 4-6 lah. Atau kita bicara logika aja lah, satu orang guru mendidik 100 siswa dalam satu kelas. Ya kalau saya, ampun. Nggak, logika kita aja kita gunakan. Masuk akal nggak satu guru menanggung jawabi memfasilitasi 100 siswa? Kan enggak gitu kan. Dan itu banyak gitu. Kita kalau kita misalnya live nanti, kalau kita ketemu langsung, saya bisa tunjukkan itu indikatornya itu. Bersedia nih Bung Ahok kita ketemu langsung. Karena tadi untuk diketahui Bung Ahok ya, Bung Medi juga bersedia tadi. Kalau cakap-cakap gini, payah Bang, banyak nanti apa. Ini kita pun ngomong gini by data kok, katanya begitu kan. Iya, jadi kita berkenanlah nanti Bung Ahok kita jadwalkan untuk buat wawancara langsung ya. Ya, bisa bersedia. Bila perlu langsung dihadapkan dengan orang-orang yang berhubungan langsung dengan dunia pendidikan itu kan. Seperti dinas pendidikan begitu. Ya, salah satunya Kapolres gitu. Karena kita dengar kabar juga di Secanggang. Iya tadi ada disebutkan. Pemilik yayasan sudah pernah dipanggil terkait masalah dana PKBM. Nah, ini kenapa senyap? Iya. Nah, itu juga tadi yang ditekankan Bung Medi. Iya, kita nggak mau nyambung dulu, nggak usah kita sambung dulu. Saya cuma tanya, setelah yang bersangkutan dipanggil, kenapa senyap? Ya kenapa? Kenapa senyap? Jawabannya kita sama-sama tahu nanti. Kenapa senyap? Kan itu jadi masalah. Sudah jelas dia bermasalah. Ketika dipanggil seharusnya APH itu sudah siap menghantami dia dengan segala macam bukti yang memberatkan dia. Jadi jangan lagi dikasih kendor sama orang-orang yang seperti ini gitu. Demi kemajuan pendidikan ya. Iya, demi pendidikan gitu. Itu yang di Secanggang itu, data yang saya lihat itu 515 siswa. Iya. Orang bodoh saja saya pikir melihat lokasi kecamatannya itu garuk kepala dia ketika tiap tahun ada 500-an siswa SPKBM yang terdaftar. Karena misalnya kalau kita bicara Setabat masuk akal ada 500 siswa. Tapi kalau misalnya daerah Namotongan, tahu Namotongan, Kutambaru, Kecamatan Kutambaru. Kutambaru, tahu. Namotongan, gimana cara nyari siswa PKBM sebanyak 500 orang? Ya enggak?
Bagaimana caranya? Konsisten tiap tahun sekitar 500 orang. Oh, konsisten itu ya? Iya, misalnya konsisten ya paling turun 300 gitu-gitulah. Tiap tahun ada yang mendaftar. Berarti tiap tahun orang putus sekolah gitu. Sebanyak 500 orang. Berarti kalau tiap tahun putus sekolah, seram juga dunia pendidikan di Kabupaten Langkat ya? Belum juga, belum lagi di daerah Simpang Pulau Rambung kita temukan informasi bahwa ada satu PKBM yang disinyalir milik salah satu pejabat di Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat. Wah. Milik salah satu pejabat di Dinas Kabupaten Langkat, di Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat. Tapi yang menjalankan anaknya gitu. Inilah yang seletingan dikatakan bahwa dia berhubungan langsung dengan anggota dewan yang saya katakan tadi, yang saya inisial. Ya, sebutkan tadi gitu. Iya, iya. Jadi tolong sama seperti nama kami gitu kan, garansi kita bicara tentang keterbukaan. Mengakses data di dapur Kemendikbud itu juga nggak bisa serampangan gitu. Bang Riki Amsal bisa saja buka itu situs, tapi abang nggak bisa mengakses datanya secara. Dari tadi saya coba nih akses ini. Nggak bisa kan? Kenapa begitu? Ya, biar bapak-bapak dinas itulah yang menjawab. Ada apa dengan itu? Kan bukannya transparansi sekarang? Ya seharusnya kan, anggaran itu kan transparan, terbuka, bisa kita akses, bisa kita lihat apakah itu dialokasikan dengan benar atau tidak. Nyatanya kan tidak kan? Masih data-data seperti itu saja kita kesulitan untuk mengaksesnya. Jadi mana keterbukaan itu melanggar undang-undang. Saya nggak hafal pasalnya, tapi bisa saya share pasalnya. Berarti concern kawan-kawan di garansi ini untuk memajukan pendidikan ya, memperhatikan gitu. Enggak juga, enggak terlalu muluk kalau kita bilang kita memajukan. Kita itu social control. Social control. Kita mengawasi anggaran. Kita melihat jika itu sudah tidak benar, ya kenapa? Kan nggak salah kita ingatkan. Ya karena kita konstituen ya. Iya. Nah, ketika kita ingatkan, tolong diperhatikan. Nah, jangan petentengan gitu kan. Mungkin karena backupan anggota dewan tadi dia petentengan gitu kan. Ingat, anggota dewan itu duduk atas konstituen, suara konstituen, masyarakat. Ya kan? Jadi jangan hianati. Biar oke, Anda boleh bayar ketika dapat suara. Boleh juga Anda bicara Anda itu dapat suara murni, tapi omong kosong. Ini politik, bos. Politik punya kos, punya biaya. Iya, iya. Nah, walaupun Anda bayar, kedaulatan, power itu, otoriti itu tidak terbayar. Jadi, tetap harus ada tanggung jawab moral Anda, tanggung jawab politik Anda untuk menentukan batasan-batasannya dalam bertindak. Jangan terlalu tamak, jangan terlalu rakus. Jadi poinnya apa ini yang dimau rekan-rekan dari garansi ini makanya sampai terpublikasi seperti ini? Concernnya apa? Yang benar, alokasikan yang benar. Alokasikan aja yang benar. Itu ya. Alokasikan aja yang benar. Simple kan? Orang jangan dipotong-potong. Ini apa cuman dari rekan-rekan garansi aja yang concern? Kalau saya pantau kayaknya cuman itu. Lah kalau di Langkat kita nggak tahu lah, tapi kita aku pribadi ya, saya pribadi nggak terlalu melihat orang gitu kan. Apa yang saya lihat tidak benar saya suarakan, itu aja. Nah, bisa juga Bang Riki, Bang Burung kan, kawan-kawan lihat coba cek berita-berita yang beredar. Beberapa kasus itu seperti di SMK 9 Medan, kepala sekolahnya terindikasi menyelewengkan dana BOS. Nah, itu juga terjadi di Langkat. Oh, terjadi juga ya. Terjadi di Langkat. Ya gampang aja. PKBM itu juga berdampingan dengan yayasan pendidikan swasta. Saya sebut saja misalnya yayasan pendidikan NH di Serapuk, Padang Tualang. Iya, iya. Nah, dia juga sekolah swasta gitu, SD, SMP, SMA, PAUD gitu ada. Nah, mereka terima dana BOS. Mereka juga punya PKBM, melakukan kegiatan di sarana prasarana yang sama dengan sekolah.
Jadi rancu ketika sekolahnya pagi, PKBM-nya pagi, kelas mana yang dipakai untuk PKBM? Loh, nggak ada kelasnya gitu. Ya, mereka punya misalnya 20 kelas. Hmm, Ya kan? Di sekolah di sarana yang sama, sarana prasarana yang sama, mereka melakukan kegiatan pendidikan formal betul. berbarengan dengan kegiatan pendidikan non formal. Ah, Ketika saya bertanya, ketika kegiatan formal berlangsung, ketika kegiatan non formal berlangsung di mana? iya juga ya, gimana? Kursi tempel. Jadi kursi tempel kan, itu jadi bahasa kita, kursi tempel. Itu yang mungkin luput diperhatikan kawan-kawan itu gitu, pelaksana itu. Saya sendiri aja selaku warga Langkat juga mengetahui, saya bilang lah fenomena tak sesuai tangga bahasanya. Ya dari kawan-kawan ini yang memposting itu. Ya kita juga tadinya nggak terlalu paham gitu kan, ternyata PKBM apa segala macam itu ada gitu. Kita mulainya itu ya mulai dari adanya kasus temuan-temuan penyelewengan dana bos. Nah, jadi kita pelajari lagi data itu, kita konsultasi, kita diskusi dengan apa namanya ODP pendidikan di tingkat provinsi. Ternyata ada segmen yang ini. Dulu kan kita berpikir bahwa kesetaraan ini ujian doang gitu, ya kan? Mungkin Bang Burung juga berpikir gitu, aku juga dulu sempat berpikir begitu. Nah, kita tahu ada penyelewengan dana pendidikan itu, kita pelajari ulang, kita diskusi, ternyata yang namanya kesetaraan itu tidak hanya datang ujian, kita tidak mendaftar ujian, kita juga harus belajar mengajar. Iya. Mungkin, tapi yang pasti waktunya tidak sama dengan sekolah formal. Misalnya sekolah formal 6 jam atau 8 jam, KPM itu sekitar 3 jam. Sekolah formal ada di ruangan kelas, 70% di ruangan kelas. PKBM itu hanya 30% yang di ruangan kelas, sisanya kita di luar gitu, lebih kepada bakat minat keterampilan. Jadi waktu mengajarnya pun begitu. Kalau sekolah formal itu 6 hari dalam seminggu, PKBM bisa 3 hari dalam seminggu. Jadi ruang kelas juga begitu, nggak ada dipatokkan mesti ruang kelas begini apa segala macam. Di bawah pohon sawit juga bisa, tapi di kecamatan yang sama gitu. Misalnya kita daftarkan dia di kecamatan Bahorok, ya sekolahnya kegiatannya di kecamatan Bahorok, nggak bisa kegiatannya di Stabat. Ya. Jadi kayaknya kalau berbicara ini lebih enak kita ketemu ya, nanti kita jadwalkan. Tapi Ya. sebelum kita tutup ini dulu, uh, statement closing statement dari Bung Ahok ini apa? Nggak ada closing, kita belum close. Kasus ini masih harus terus Dia dikerjakan. harapan gitu terhadap persoalan ini. Harapannya jelas, ya tolonglah APH jangan kasih kendor, hajar. Berarti dipantau terus ini. Kapan tahu terus. Ya. Semoga nanti dinas-dinas terkait mendengar ini dan segera menindaklanjuti ya. Ya, yang saya tegur itulah oknum DPR tolong. Ya. Saya berharap itu tidak benar. Saya berharap itu cuma isu. Tapi kalau ada memang dan memang dia melakukan itu, ya tolong. Jangan merasa aman. Kedua, oknum dinas itu tolonglah. Itu uang untuk orang yang tidak mampu. Iya. Pahamilah sedikit. Banyak segmen lain. Anda kalau ke orang bermain yang cantik, jangan orang susah Anda susahkan. Jangan orang susah Anda susahkan. Ya, ini quote dari Bung Ahok. Oke, menarik sekali. Yang ketiga itu apa namanya ya, penggiat yayasan PKBM itulah. Karena ada salah satu yang saya kunjungi itu petentengan, saya rasa malah menyalahkan rekan media gitu. Kawan-kawan media ini pun apa katanya, waktu saya berjuang itu kalian di mana katanya. Ini kita tidak bicara tentang perjuangan Anda mendirikan PKBM, ini kita bicara tentang uang negara yang Anda terima tapi Anda tidak melaksanakan kewajiban Anda Sebagaimana mestinya ya. sebagaimana mestinya. Apa perlu Anda sendiri menyampaikan kepada kami, saya lupa tanggal pastinya, antara tanggal 14, 15, 16 PKBM Anda melaksanakan ujian. Sampai hari ini saya tidak dengar kabar dan tidak dikirimi bukti bahwa ujian itu dilaksanakan. Iya.
dijelaskan. Itu aja gitu. Jadi tolong sadar dirilah. Kalau Oke. salah ngaku salah dan perbaiki kesalahan itu aja. Oh, itu harapannya ya. Jadi karena perjumpaan kita pun di virtual ini terbatas oleh durasi yang diberikan oleh Google Meet, jadi nanti kita atur waktu pertemuan kita ya Bung Ahok, sekaligus dengan Bung Medi. Ya, kalau bisa didatangkan itu orang-orang yang merasa tidak bersalah itu. Nanti kita coba hubungi, kita minta juga opini-opini mereka, argumentasi mereka, apa kira-kira. Mereka tidak lagi sedang beropini, tapi membuktikan bahwa mereka tidak salah. Iya. Kita harap mereka mau nanti memberikan opininya lah. Terima kasih atas waktunya Bung Hao ya. Oke.